Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mengkaji tentang hierarki nilai, di mana sebelumnya kita sudah mengkaji tentang konsep dasar hakikat nilai dan moral. Apa itu hierarki? Hierarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk dari urutan atau tingkatan, sebuah jenjang dari jabatan atau organisasi dengan tingkatan-tingkatan dari yang paling bawah hingga paling atas. Hierarki adalah serangkaian nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah di mana tatanan moral dan ideologi kehidupan didirikan. Hierarki juga dikatakan sebagai struktur terorganisir di mana skala kepentingan atau sistem relevansi di lingkup yang berlaku di masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang mempunyai derajat kategori tersendiri yang akan mempengaruhi manusia, yang memberi makna yang digunakan untuk memutuskan atau membenarkan makna nilai yang terkait dengan prinsip dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang di saat bertindak. Sedangkan hierarki nilai ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki sistem nilai-nilai yang sangat jelas dan tersaing, ya, dan tersaring artinya. Artinya dalam hierarki nilai manusia ini hakikatnya adalah masing-masing individu sudah memiliki sistem nilai yang jelas dan tersaring dalam kehidupannya. Hierarki nilai ini dapat berubah seiring dengan perubahan, misalnya perubahan sosial, perubahan budaya, dan perubahan agama. Maka nilai akan juga berubah seiring dengan perubahan-perubahan tersebut. Nilai ini memiliki karakter pribadi masing-masing sesuai dengan tingkat kepentingan yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa itu nilai? Nilai adalah pandangan objektif seseorang atas dasar perilaku yang disesuaikan dengan keadaan dalam kehidupan keseharian. Perilaku ini dianggap memiliki kegunaan, bermanfaat, dan juga keberhargaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Menurut Kuncharaningrat, definisi nilai ini adalah sebagai pedoman hidup manusia yang berfungsi untuk dikembangkan dalam menjaga kestabilan lingkungan sosial yang ada di dalam dirinya dan kelompok masyarakat. Maka Kunchara menambahkan bahwa hakikatnya nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Pembagian nilai menurut Kuncharaningrat antara lain yang pertama adalah nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah sesuatu yang sudah melekat di masyarakat yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalam lingkungannya. Arti ini sejalan dengan sikap manusia yang pada hakikatnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia atau yang dikenal dengan rasio, budi, dan cipta. Maka nilai ini lahir mutlak di bawah sejak manusia itu ada. Oleh karena itu banyak yang menyebut bahwa nilai ini adalah sebuah pandangan kodrati lantaran yang memberi adalah Tuhan akan pemberian nilai kebenaran melalui akal pikiran manusia. Yang ketiga itu adalah nilai keindahan. Nilai keindahan ini adalah nilai yang bersumber pada unsur rasa setiap manusia. Dengan nama lain dari nilai keindahan ini biasanya disebut dengan nilai estetika. Keindahan yang bersifat universal. Semua orang memerlukan keindahan. Namun, setiap orang berbeda-beda dalam menilai sebuah keindahan itu sendiri. Berikutnya adalah nilai moral. Apa itu nilai moral?
Nilai moral adalah suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan. Artinya karsa atau etik dengan moral. Karena dengan moral, manusia itu dapat bergaul dengan baik antar sesamanya. Oleh karena itulah, nama lain dari jenis nilai ini sendiri dikenal dengan nilai kebaikan yang disebut dengan bermoral. Berikutnya adalah nilai agama. Apa itu nilai agama? Nilai agama adalah nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada hidayah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka melalui nilai agama yang sering dikenal dengan istilah nilai religius, manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara bagaimana menjalani kehidupannya. Berbeda dengan klasifikasi yang disampaikan oleh Noto Nagoro, maka nilai ini dibedakan atas beberapa poin. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material ini adalah nilai yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berguna bagi manusia, contohnya uang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada namanya nilai vital. Nilai vital ini adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membantu kegiatan aktivitas manusia. Contoh misalnya kendaraan bermotor ini menjadi sebuah nilai vital. Rumah merupakan nilai vital. Ya. Jadi artinya apa? Dewasa ini kita melihat beberapa kebutuhan yang selalu dibagi oleh para ahli. Ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga menurut Noto Nagoro adalah nilai kerohanian. Jadi nilai kerohanian segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Secara garis besar nilai kerohanian ini menurut Noto Nagoro itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Jadi nilai ketuhanan menurut Noto Nagoro ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Contoh, ketika seseorang itu bersalah, maka sebelum dapat ditemukannya bukti, maka seseorang itu masih belum bisa dinyatakan bersalah, tetapi harus melalui sebuah proses yang disebut dengan proses pengadilan. Yang kedua adalah nilai keindahan. Nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia atau yang dikenal juga dengan nama nilai estetika. Contohnya rumah akan terasa indah apabila sekeliling lingkungan rumah dipenuhi dengan bunga-bunga. Begitu juga dengan kampus kita ya. Yang ketiga itu adalah nilai moral. Nilai moral atau yang disebut dengan nilai kebaikan, yaitu nilai yang bersumber daripada kehendak atau kemauan seseorang. Misalnya Amir selalu bersedekah di setiap hari. Dia selalu tidak bisa menyedekahkan dalam bentuk materi atau uang. Dia akan siap senyum kepada orang-orang yang Amir temui. Maka itu dikatakan nilai moral baik. Kemudian yang keempat adalah nilai religius, yaitu nilai dari Tuhan. Tadi sudah dikatakan, misalnya sebagai seorang Islam, dia meyakini bahwasanya Tuhannya itu adalah satu, esa, tunggal, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki kitab suci yang dikenal dengan sebutan nama Al-Quran yang akan membawa kebahagiaan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sekarang kita akan melihat yang terakhir adalah tentang peranan nilai dalam kehidupan manusia. Apa peranan nilai bagi kehidupan manusia? Setidaknya ada 3 peranan. Yang pertama adalah nilai itu sebagai pedoman berperilaku. Nilai sebagai pedoman berperilaku ini memiliki fungsi yaitu sebagai pengarah setiap individu atau masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan. Nilai menjadi sebuah landasan dan motivasi dalam setiap langkah dan perbuatan manusia.
Yang kedua adalah nilai itu sebagai kontrol sosial. Apa artinya? Nilai sebagai kontrol sosial itu berfungsi untuk memberikan batasan-batasan. Sebagai kontrol sosial, dia akan memberikan batasan-batasan kepada manusia untuk bertingkah laku terkait dengan perilaku manusia, mana yang sesuai dengan nilai bagus dan mana yang tidak sesuai. Apabila dia tidak sesuai dengan nilai yang sudah diterapkan, maka dia dikatakan sebagai orang yang melanggar. Orang yang melanggar atau berbuat di luar nilai akan mengakibatkan jatuhnya sanksi atau perasaan bersalah bagi seseorang yang melakukan pelanggaran nilai tersebut. Yang ketiga, nilai itu sebagai pelindung sosial. Artinya apa? Nilai sebagai alat pelindung sosial memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada manusia dengan berperilaku sesuai dengan nilai. Manusia dapat melakukan tindakan tanpa harus merasa takut. Sepanjang yang dilakukan itu adalah terkait dengan nilai-nilai yang baik, maka dia akan kehilangan rasa takut dalam mengatakan sesuatu yang benar, bukan mengatakan sesuatu yang salah. Baiklah Ananda semua, barangkali ini hanya sekilas hal yang bisa kita kaitkan dengan hierarki nilai. Maka pada dasarnya dan pada prinsipnya, hierarki nilai itu bagi manusia sangat berbeda-beda, di mana tingkatan-tingkatan yang dia anggap itu adalah menjadi hal yang penting, maka disitulah dia akan menetapkan. Terima kasih, semoga kita selalu bisa berbuat dan berbaik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di negara kita. Tentu kita tidak bisa lepas dari norma-norma agama, norma-norma kesusilaan yang semua ada tercakup dalam dasar negara kita, Pancasila. Sekian dan terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.